Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang soli dan solihah, ini semangatku, mana semangatmu? Nah, hari ini kita belajar Al-Quran Hadis tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr ya, termasuk surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Asr ini tergolong surah Makkiyah. Nah, surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Nah, Al-Asr artinya demi waktu atau demi masa. Nah, surah Al-Asr ini diturunkan di Mekah. Yuk kita baca bersama-sama surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak silahkan melafalkan setelah bunda. Nah, surah Al-Asr ini asalnya ya, peristiwanya kenapa diturunkan itu karena kebiasaan orang Arab yang di masa lalu itu sering berkumpul di waktu asar atau sore hari dan bercerita masalah-masalah duniawi, membanggakan kekayaan, rupa, keturunan, dan sebagainya, hingga ke cara-cara yang menyakitkan dan memunculkan perselisihan sampai-sampai waktu asar tersebut dipercaya sebagai waktu yang sial. Maka surah Al-Asr diturunkan untuk menyangkal hal tersebut, bahwa bukan waktunya yang sial, namun manusia yang merasa dirugikan, merasa rugi. Nah, kandungan surah Al-Asr ini pada ayat pertama itu artinya demi waktu atau demi masa. Dan ayat kedua ini artinya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, menunjukkan bahwa manusia banyak yang merugi. Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut tidak banyak yang menyadarinya, sehingga Allah bersumpah akan hal tersebut untuk meyakinkan manusia bahwa mereka sungguh berada dalam kerugian. Kerugian apakah yang dialami manusia? Yang mereka alami adalah kerugian tidak dapat menggunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Islam. Nah, pada ayat ketiga ini artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, dalam ayat 3 ini syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang merugi yaitu beriman, mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Iman adalah syarat pertama manusia sebelum syarat yang lain. Jadi, menjadi ukuran perbuatan baik dan buruk adalah yang sesuai dengan tuntutan Islam, bukan manusia. Iman tanpa amal soleh berarti belum diaplikasikan, dan amal soleh tanpa iman tidak berarti di hadapan Allah. Nah, anak-anak bunda, itu sedikit cerita atau kandungan surah
Al-Asr. Nah, mari kita menyanyikan lagu demi masa. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, sekarang kalian lafalkan surah Al-Asr. Semoga kita semua bisa menghargai waktu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin.